Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu brute force. Adalah metode serangan siber atau teknik pemecahan masalah yang bekerja dengan cara mencoba setiap kemungkinan kombinasi secara sistematis, seperti kata sandi dan kunci enkripsi, hingga kombinasi yang benar ditemukan. Tujuannya adalah mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau data dengan memaksa masuk melalui uji berulang-ulang, seringkali menggunakan perangkat otomatis. Baik, selanjutnya kita akan memasuki di latar belakang. Pengembangan teknologi informasi yang semakin pesat menimbulkan masalah baru dalam bidang keamanan jaringan, tetapi juga berdampak positif pada aspek kehidupan manusia. Brute force attack, metode penyerangan yang mencoba untuk kombinasi kata sandi yang mungkin hingga menemukan yang terbaik, adalah salah satu jadi ancaman yang paling umum. Serangan yang berfokus pada layanan autentikasi seperti Secure Shell, Remote Desktop Protocol, dan aplikasi berbasis web sering ditargetkan. Pengolahan autentifikasi yang buruk atau kurangnya mekanisme pencegahan pada sistem yang digunakan adalah masalah utama yang muncul. Hal ini dapat menyebabkan akses ilegal, pencurian data, dan kerusakan infrastruktur. Pengembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan dampak positif pada banyak aspek kehidupan manusia selain keamanan jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step bagaimana simulasi serangan brute force attack itu dilakukan. Nah, jadi eksperimen ini dilakukan di lingkungan virtual terisolasi menggunakan dua mesin virtual pada host dengan prosesor AMD Ryzen 5 dan 24 GB RAM. Satu virtual mesin berperan sebagai mesin penyerang, yaitu Kali Linux 2025.3 dengan alat riset keamanan THC Hydra v9.5. Dan satu virtual mesin lagi sebagai mesin target, yaitu Ubuntu Server 22.04.3 LTS yang menjalankan layanan OpenSSH. Nah, kemudian jaringan dikonfigurasi sebagai host-only adapter pada VirtualBox agar aktivitas uji tidak keluar ke jaringan publik. Nah, jadi pada eksperimen kali ini itu kita membandingkan dua skenario berdasarkan kompleksitas kata sandi. Nah, jadi skenario yang pertama itu kata sandi lemah, yaitu kata sandinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan skenario kedua, kata sandi kuat, itu kata sandinya MYP besar at ssword 678. Nah, untuk setiap skenario, ini dicatat waktu, jumlah percobaan, throughput, serta hasil, yaitu berhasil atau gagal, dan beban sumber daya. Kemudian untuk tahapan-tahapan simulasinya, yaitu yang pertama, kita mempersiapkan lingkungan, yaitu menyiapkan dua mesin virtual di VirtualBox. Satu menjalankan distribusi riset keamanan sebagai simulasi mesin penguji, dan yang satu menjalankan Ubuntu Server sebagai mesin target yang menyediakan layanan autentikasi SSH. Kemudian, di mesin target dibuat akun uji bernama coba dengan kata sandi yang diatur sesuai skenario, yaitu skenario kuat dan lemah. Kemudian kita melakukan persiapan serangan, yaitu kita membuat daftar file yang berisi username target, yaitu nama filenya user.txt. Kemudian kita mempersiapkan serangan, yaitu pembuatan daftar pengguna uji atau target, yaitu file user.txt yang hanya membuat akun eksperimen, misalnya coba. Kemudian kita menggunakan word list referensi, yaitu rockview.txt sebagai sumber tebakan kata sandi untuk simulasi. Kemudian kita eksekusi serangan. Nah, dalam tahap ini, eksperimen dijalankan sesuai skenario. Nah, misalnya, mesin penguji melakukan rangkaian upaya
Autentikasi terukur terhadap akun uji pada mesin target menggunakan pendekatan berbasis daftar kata atau word list. Nah, untuk setiap skenario, percobaan dihentikan bila kriteria yang telah ditentukan. Misalnya durasi maksimum, jumlah entry yang dicoba, atau saat kredensial itu ditemukan. Baik, di sini saya akan mendemokan simulasi brute force attack. Jadi untuk tools yang digunakan itu ada dua virtual machine. Yang pertama ada Kali Linux yang digunakan sebagai alat untuk melakukan brute force attack-nya, dan Ubuntu server yang digunakan sebagai target dari serangan brute force attack-nya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus memastikan dulu bahwa kedua virtual machine ini terhubung ke dalam jaringan yang sama. Untuk memastikannya kita bisa lihat pada network ini. Pastikan untuk keduanya, baik Kali Linux maupun Ubuntu server, itu dia terhubung ke host only Ethernet adapter. Bisa kita lihat pada Kali Linux terhubung dengan ini, dan Ubuntu juga terhubung dengan host only adapter. Kita bisa memastikan ya apakah kedua virtual machine ini terhubung atau enggak. Caranya dengan kita buka terminal dan kita cek IP address-nya dulu. Nah, ini IP address untuk Kali Linux. Sedangkan untuk Ubuntu servernya, dilihat ya IP address itu yang ada di Ethernet 0. Kita coba ping dari Kali Linux ke Ubuntu server. Ping ini ya 192.168.56.101. Kita coba ping. Bisa dilihat ya, ini Kali Linuxnya sudah terhubung. Kita coba untuk ping dari Ubuntu ke Kali Linuxnya. Ping 192.168.56. Kalau di Kali Linux 102. Nah, bisa kita lihat untuk kedua virtual machine ini sudah terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Langkah selanjutnya kita bisa membuat user pada Ubuntu server yang akan dijadikan sebagai target. Misalnya kita bisa buat user sudo add user add user. Misalnya kita coba untuk tes, user namanya tes. Kita masukkan dulu password dari ini ya, Ubuntu server. Nah, ini kita masukkan password untuk username, untuk user tes ini. Kita bisa coba untuk pertama kita buat password yang mudah dulu ya. Kita buat passwordnya 12345. Untuk masukin lagi. Ini kita skip aja biar sama dan informasi korek, yes. Oke, jadi bisa dilihat ya untuk user dengan nama tes sudah berhasil dibuat. Oke, langkah selanjutnya kita bisa mulai untuk melakukan brute force attack-nya. Jadi brute force attack itu kita akan menggunakan tools yang namanya Hydra. Jadi Hydra ini tools yang kita gunakan untuk melakukan brute force-nya. Cara kerja dari Hydra ini adalah dia akan mencoba semua kemungkinan kata yang telah tersedia di dalam yang namanya itu word list. Jadi word list itu berisi kumpulan kata-kata yang bisa dicoba pada Hydra-nya agar melakukan brute force attack-nya. Jadi pertama itu kita unzip dulu ya file, kita unzip dulu word list-nya yang akan dijadikan sebagai referensi untuk Hydra untuk melakukan brute force attack. Kita masukkan komen seperti ini.
sudo unzip user slash share slash wordlist slash rocku.txt. Kita unzip, namun karena saya sudah unzip file ini, jadi saya tidak akan melakukannya. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah memasukkan nama pengguna, maksudnya nama nama user yang ingin diserang dengan brute force attack. Untuk nama usernya itu pertama itu harus disimpan ke dalam file txt. Jadi pertama kita buat dulu file txt yang isinya itu adalah username yang ingin kita brute force. Kita bisa masukkan aja echo, kita masukkan username yang tadi ya, yang namanya itu test ke dalam file txt yang bernama user.txt. Oke, setelah kita buat file txt-nya, sudah bisa kita lihat ya, tetap file user.txt-nya sudah ada. Ini tuh berisi nama dari user yang ingin kita lakukan brute force. Lanjut, untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung saja melakukan brute force attack-nya. Kita bisa masukkan perintah ini. Jadi hydra -l yang berarti -r user.txt yang berarti dia akan mencoba melakukan brute force pada user yang terdapat pada file user.txt. -p itu -p yaitu word list. Jadi brute force attack-nya itu menggunakan word list yang terdapat pada file rocku.txt. Lalu selanjutnya ada IP address dari targetnya ada -t 4 itu berarti dia menjalankan 4 program secara bersamaan, dan -vv ini untuk menampilkan password word list apa saja yang sudah diuji gitu. Langsung saja kita jalankan ya. Kita jalankan. Ya, tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat untuk proses brute force attack-nya sudah selesai ya. Jadi dia sudah mendapatkan login username dari usernya itu test, dan passwordnya yang kita masukkan tadi ya, yaitu 12345. Karena password yang terdapat pada user ini terlalu mudah, maka untuk proses brute force attack-nya itu cukup cepat ya, cuma berapa detik saja. Jadi sekarang kita coba untuk mengganti passwordnya yang lebih susah untuk ditebak. Kita akan coba untuk mengganti password dari user test ini ya. Caranya itu kita sudo password test, kita masukkan new passwordnya, yaitu kita coba password ini, my password. Passwordnya jauh lebih payah ya untuk ditebak daripada password yang tadi. Kita bisa masukkan my password 678, my password. Oke, untuk passwordnya sudah diupdate. Kita coba untuk melakukan brute force lagi. Kita coba ya. Oke, bisa dilihat untuk percobaan ini untuk proses pencarian passwordnya itu jauh lebih lama ya daripada yang pertama tadi, karena passwordnya itu juga lebih beragam.
dan lebih payah untuk ditebak gitu. Dan proses ini itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, jadi saya akan matikan saja karena kita sudah melakukan brute force attack pada user dari Ubuntu server ini. Berarti kita sudah selesai untuk melakukan simulasi brute force attack ini. Mungkin sekian video presentasi tugas kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.